Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Doa bersyukur Tuhan karena Engkau sempurnakan kami Tuhan. Mulai dari hari ini bahkan sampai selama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan jika kami masih bisa beribadah kepada-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan benar dan lebih lagi Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini dalam kepada-Mu Tuhan menjadi kebenaran bagi kerajaan. Kami harapkan Tuhan doa kami Tuhan, kami harapkan setiap pujian penyembahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita antusias angkat pujian itu. Kami percaya bahwa Tuhan itu bangkit bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan, amin. Mari sama-sama kita katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sama-sama kita masuk dalam ibadah. Bahwa kami katakan Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas setiap hari-hari Tuhan, atas setiap jam Tuhan, atas setiap waktu Tuhan.
Setelah kami katakan Tuhan, ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan, setelah kami katakan dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kuasa untuk menjadi firman kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Biar kami memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Sama-sama kami ingin mendengar setiap pujian Tuhan. Sama-sama katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Tuhan, Tuhan pulihkan, pulihkan
dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang sungguh setia dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau adalah gembala kami yang sangat baik. Kau memberikan kami di padang rumput yang hijau Tuhan. Sekalipun dunia ini mengalami goncang, kami percaya Tuhan Kau Allah yang sungguh ajaib menopang setiap anak-anak muda Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan di masa-masa revival ini Tuhan. Kami minta ada tuai atas jiwa anak-anak muda Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, khusus untuk setiap para cancel-cancel yang ada Tuhan, untuk setiap anak-anak muda di GBI WTC Permata Cimoden dan GBI WTC 203 Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada tuayan yang besar atas anak-anak muda Tuhan. Banyak anak-anak muda akan dipulihkan Tuhan, dan kami akan melihat setiap ibadah yang ada akan banyak jiwa-jiwa anak-anak muda yang dituai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami terus minta perlindungan-Mu atas bangsa kami, atas Indonesia Tuhan. Berkati setiap para pemerintahan yang ada. Kami percaya Kau Allah yang terus campur tangan atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan orang-orang yang benar, yang hidup dalam keagungan-Mu, yang dalam hidup dalam kerajaan-Mu Tuhan, akan menjadi anak-anak muda yang tidak pernah tergoncangkan Tuhan. Bahkan semakin hari Kau membawa kami semakin naik dan semakin luar biasa di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga terus berdoa untuk setiap janji-Mu Tuhan, bahwa bangsa-bangsa akan datang, anak-anak rohani akan datang Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berkati setiap pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Satu mereka belajar di rumah, satu mereka bekerja di rumah Tuhan. Kau terus memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kemampuan mereka menang, kami percaya ada tanda-tanda dan ajaib menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau Allah yang sungguh ajaib dan mulia Tuhan. Kami bersorak-sorak sebab Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya Kau melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang sungguh setia. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur, sama-sama kita katakan amin.
Tuhan setiap anak-anak mudamu Tuhan yang mau mendengar setiap firman-firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah sendiri Tuhan yang menyampaikan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tidak akan pernah terbatas oleh setiap ruang bahkan waktu Tuhan. Dan sebab itu Tuhan kami rindukan setiap lawatan Tuhan di dalam yang sama yang ada di tempat ini. Itu juga melawat setiap teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika firman ini disampaikan pada hari ini Tuhan, kami menerima sesuatu yang baru Tuhan. Kami menerima rema yang baru Tuhan, yang dapat kami bagikan dan kami dapat menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pimpin hamba-Mu yang terbatas dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba Tuhan itu semua yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman dengan sukacita dengan sorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Wah, luar biasa. Pertama aku mau mengucapkan shalom teman-teman. Hari ini mungkin banyak sekali teman-teman yang masih ada di rumah, yang belum bisa keluar rumah. Tapi aku percaya ketika kita bersungguh-sungguh beribadah pada hari ini, pada saat teman-teman mendengarkan di rumah, di tempat tidur mungkin, atau di kamar, atau di ruang tamu, aku percaya akan harus ada sesuatu yang teman-teman dapatkan pada saat teman-teman mendengarkan hari ini. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membahas apa yang menjadi pesan gembala daripada di hari Minggu, untuk kita sama-sama kita pelajari lebih dalam supaya kita semua bisa menerima rema yang lebih besar lagi pada Tuhan. Amin. Jadi hari ini temanya adalah tetap menantikan lawatan Tuhan. Wah, di sini siapa sih yang nggak mau lawatan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita? Pasti setiap orang yang percaya, khususnya apalagi orang percaya, mereka semua menantikan lawatan Tuhan yang terjadi. Karena ketika saat itu, ketika di firman Tuhan dicatat, ketika Tuhan Yesus sampai di suatu daerah, gak mungkin di daerah itu gak terima sesuatu. Berarti teman-teman, kalau ada lawatan Tuhan, dimanapun Allah berada, kemanapun Allah melawat, pasti di situ akan terjadi berkat, akan terjadi mukjizat, akan terjadi hal-hal yang besar yang mungkin selama ini gak tertimbul dalam hati dan pikiran kita. Dan kita percaya bukan hanya untuk diri kita, melainkan juga untuk bangsa ini. Amin. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, aku mau mengingatkan teman-teman sekali lagi untuk jaga kesehatan teman-teman, karena kita semua lagi sedang di kondisi seperti ini. Jadi jangan lupa cuci tangan sebanyak-banyak mungkin supaya teman-teman tetap terhindar daripada virus. Karena kalau kalian sehat, kalian bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kalian sakit sehari aja, itu bisa memutuskan berkat orang itu satu hari. Jadi ketika kalian tetap sehat, kalian bisa menjadi berkat yang terus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dari menantikan lawatan Tuhan, apa sih yang menjadi hal yang harus diperhatikan? Apa yang menjadi hubungan daripada menantikan lawatan Tuhan dengan kondisi yang terjadi saat ini, khususnya di bangsa kita Indonesia? Nah, teman-teman, aku mau katakan seperti yang gembala kita katakan di Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, dia akan masuk dan bersembunyi, berlindung. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi hal dari ayat ini, kita harus mengerti bahwa ketika ada suatu malapetaka, bukan berarti kita malah kampanye mengadakan, oh ya udah kita lawan aja, nggak bisa. Tapi kita harus tahu, kita harus berhikmat. Itu malapetaka. Kalau misalnya kita datengin, otomatis yang nyamperin adalah hal yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mari sama-sama aku himbau untuk kita semua tetap berada di rumah, tetap stay sehat juga, dan kita benar-benar harus bisa menjadi berkat walaupun kita ada di rumah. Karena teman-teman, ketika teman-teman ada di rumah saat ini, bukan berarti teman-teman gak bisa berkati teman-teman kalian yang di luar sana. Bukan berarti teman-teman menjadi berkat itu terhenti sekarang karena kalian ada di rumah. No. Tapi ketika kalian mendengarkan hari ini, bahkan ketika kalian menonton video ini aja nih, berarti kalian udah punya satu modal untuk kalian bisa memberkati orang lain, yaitu melalui media sosial yang teman-teman pakai. Jadi nggak ada kata tidak bisa untuk memberkati orang lain meskipun kita semua berada di rumah. Amin. Hari ini kita mau masuk. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan selama masa-masa ini dan menanti lawatan Tuhan adalah kita buka ayat pertama kita di Yesaya 26 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Teman-teman mungkin bisa baca bersama-sama. Teman-teman bisa lihat dari layar media elektronik yang ada di layar ini. Nanti akan ada ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintumu sesudah kau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya,
sampai amarah itu berlalu. Nah, firman Tuhan udah pernah mencatat hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika kita berada dalam suatu hal yang tidak mengenakan, bahkan itu tidak mengasihkan untuk diri kita, tapi yang namanya firman Tuhan itu udah pasti kebenaran yang harus kita lakukan. Bahkan bukan sampai di kebenaran firman Tuhan, presiden kita pun menghimbau untuk kita tetap ada di rumah. Itu berarti ini bukan cuma tentang kerohanian, ini juga bukan cuma tentang keduniawian, tapi ini berbicara tentang segala aspek yang ada di dunia maupun yang ada di surga. Nah, apa hubungannya bersembunyi dengan Tuhan di masa-masa seperti ini? Jadi ketika masa ini terjadi, ini ada suatu kesempatan untuk kita semua bisa bersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Kita semua bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita berada di rumah, dan itu adalah waktu yang terbaik untuk kita merasakan kasih Tuhan, merenungkan apa aja sih yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mungkin kalau misalnya kita ada di luar, lagi bekerja, lagi sekolah, lagi kuliah, agak sulit untuk membagi fokus kita dengan kerohanian. Tapi ketika kita ada di rumah, kita bisa mengambil waktu khusus, kita bisa mengambil komitmen kita untuk kita sama-sama bersembunyi dalam hadirat Tuhan, atau berhenti dan sama-sama merasakan dan bersatu di dalam Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Contohnya seperti apa? Kita melihat Yusuf. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf begitu panjang dia mengikuti Tuhan. Bahkan ketika cobaan demi cobaan diterpa sama dia, badai diterpa sama dia tidak takut, dan dia tetap mengharapkan kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia di penjara pun harus ditahan di dalam rumah penjara itu, tapi dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan walaupun banyak sekali orang-orang yang di luar sana mungkin tidak peduli, dari juru minum, juru rotinya yang mengkhianatinya, terus akhirnya dia tetap di penjara, dia harus tetap berada di dalam kurungan, di dalam rumah kurungan, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia memuji menyembah Tuhan, dia memperkatakan firman, dan dia tetap percaya kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu sungguh luar biasa. Jadi bukan berarti ketika kita tertahan di rumah, tugas kita berarti berakhir. Tidak. Justru ini saatnya ketika di luar dunia lagi merasakan krisis, anak-anak Tuhan harus bangkit. Anak-anak muda khususnya harus terjadi revival. Dimulai dari diri kita sebagai orang-orang muda, supaya kita melihat kebangkitan atas negeri kita, atas bangsa kita. Pasti di sini semua kita rindu untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, di masa-masa seperti ini juga kalau misalnya udah dianjurkan, udah dihimbau untuk tetap di dalam rumah, teman-teman jangan bandel. Kita melihat Italia, atau negara yang di Eropa, salah satu negara yang terkena dampak daripada COVID-19 yang paling besar di Eropa. Sebulan yang lalu udah dihimbau sama pemerintahnya, udah dihimbau sama orang-orangnya. Tapi mereka bandel dan tetap keluar rumah. Oh, gak apa-apa. Bahkan ada yang sampai buat video provokator untuk gak apa-apa, gak berbahaya kok. Dan kita melihat sekarang negara ini menjadi dampak yang cukup besar. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita taat saja, ketika kita mengikuti arahan Tuhan, pastilah arahan itu membawa kita kepada kebaikan. Tidak akan pernah membawa kita kepada kebinasaan. Kita tinggal taat dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sama seperti halnya ketika kita mau menyeberang jalan. Aku pernah mendengar beberapa orang, ngapain takut kalau misalnya Tuhan udah tentukan dia hidup, ya udah mau dia kena sakit penyakit COVID-19 sekalipun dia akan tetap hidup karena bukan waktunya. Siapa bilang? Sama halnya kayak kita semuanya nyebrang jalan. Oh, kita beriman, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kita tahu jalan itu lalu lalang banyak mobil, kendaraan. Oh, kita beriman, kita akan tetap hidup. Ya udah nyebrang aja tanpa lihat kanan kiri, yang akhirnya ketabrak, mati juga. Itu karena kebodohan kita sendiri. Ingat, firman Tuhan bisa kita miliki, iblis juga bisa. Karena Tuhan Yesus dicobai di atas bukit-bukit itu, disuruh menjatuhkan dirinya, dia tahu yang mana firman itu harus diperlakukan dengan hikmat, yang mana firman itu harus dilakukan dengan kreativitas. Sehingga ketika kita mempunyai firman, ketika kita punya iman dalam diri kita juga punya hikmat untuk melakukannya, supaya kita tidak menjadi bodoh. Sama seperti Tuhan Yesus menggunakan firman itu dengan baik, sehingga iblis suruh dia lompat ke bawah pun katanya pakai firman lagi, maka malaikat akan menantang engkau. Wow, luar biasa, firmannya benar, tapi caranya salah. Jadi teman-teman tetap ikut ya, apa yang jadi arahan gembala kita, apa yang jadi arahan pemimpin negara kita. Itu yang pertama, sembunyi di dalam perhatian Tuhan. Yang kedua, teman-teman kita buka di poin yang kedua itu ada di 2 Tawarik 7
ayat ke-14. Kita baca bersama-sama kembali. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku, di sini akunya itu adalah Tuhan ya, Tuhan Allah, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hei, di sini dikatakan cuman dengan yang atas nama Tuhan disebut, kita semua di umat Tuhan, orang percaya, merendahkan diri dan berdoa, maka Tuhan akan memulihkan negeri. Mungkin saat ini kita bukan sebagai seorang dokter, mungkin kita semua di sini bukan perawat atau belum ada yang jadi perawat, bukan orang-orang yang membantu jadi relawan di tenda-tenda posko-posko yang ada. Tapi kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengambil satu tindakan yang luar biasa, yaitu merendahkan diri dan berdoa. Di poin yang kedua ini, Tuhan mau kita merendahkan diri, Tuhan mau kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Maka kata firman Tuhan, negeri kita bisa dipulihkan. Dan aku terlalu percaya ketika 1-2 orang saja melakukan dan mau ambil bagian, maka akan terjadi dampak yang begitu besar. Apalagi teman-teman bisa melakukan, kita bersama-sama, kita bekerja sama untuk kita melakukan, dan ajak teman-teman mau untuk sama-sama kita berdoa buat bangsa Indonesia sehingga negeri ini menerima pemulihan. Amin. Dan aku percaya bukan sampai di sini, karena teman-teman ketika kita merendahkan diri, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, itu berbicara tentang kerendahan hati kita. Itu berbicara tentang kita menanti-nantikan Tuhan. Itu berbicara tentang kita berpengharapan kepada Tuhan. Tapi teman-teman harus tahu dan teman-teman harus ingat kalau kita semua di sini ada punya namanya 2 pengharapan. Pertama, pengharapan karena kita takut akan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita berpengharapan dengan iman kita karena kita takut akan hukuman Tuhan. Contohnya kayak gini gampangnya. Ketika kita mau ngerjain tugas di sekolah kita, oh yaudah kita kerjain tugas, aku mau kerjain tugas karena aku takut dimarahin guru. Akhirnya dia lupa kalau sebenarnya tujuan tugas itu bukan karena takut dimarahin guru, tapi supaya dia dapat nilai. Percayalah teman-teman, ketika kita benar berpengharapan, kita beriman, kita takut kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih. Seperti guru kita, dia akan memberi nilai, dia akan memberi kita hidup yang bernilai, maka hidup kita akan bernilai, hidup kita akan berharga, dan kita percaya hidupmu bisa menjadi berkat, dipuji banyak orang, bahkan dimuliakan Allah. Dan itu semua yang kita terima ketika kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Dia, kita merendahkan diri kita untuk kita berdoa dan mencari wajahnya. Dan inilah waktu yang tepat ketika teman-teman yang ada di rumah sekarang ini, teman-teman harus berani ambil komitmen untuk kita semua mau merendahkan diri kita, mau dimanapun teman-teman berada, kita tetap cari wajah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mau kita jumpai. Dia tidak akan pernah bersembunyi dari dalam hidup kita, karena Dia Allah yang penuh dengan kasih. Jadi di sini aku mau katakan bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu banyak sekali harusnya yang mendatangkan kebaikan. Merendahkan diri juga bisa berbicara tentang diri kita yang berpuasa. Nah, berpuasa itu beberapa hari yang lalu gembala kita juga sudah sering berkata-kata tentang hal puasa ini. Jadi teman-teman bisa sama-sama lakukan di rumah, bisa sama-sama kita lakukan, kerjakan, supaya hidup kita juga bisa membantu dan bisa menjadi dampak. Walaupun gak terlihat sekarang, tapi pasti nanti akan ada hasilnya, percaya atau tidak. Karena ketika kita mau, maka roh Tuhan lah yang akan bekerja, bukan bagian kita lagi. Yang penting kita udah melakukan bagian kita yang terbaik. Dan kita buka, apa sih, kenapa sih harus tentang berpengharapan kepada Tuhan. Di 1 Yohanes ayat yang kedua sampai yang 1 Yohanes 2, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Aku bacakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ingat ya teman-teman, apapun yang terjadi yang ada di dunia ini, sakit, penyakit, hal-hal yang jahat, itu bukan berasal dari Bapa. Jadi jangan katakan cobaan ini berasal daripada Tuhan Allah. Wah, ini dari Tuhan Allah. No, tapi ini berasal daripada dunia. Apa yang mau firman Tuhan katakan? Di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Teman-teman hati-hati, tidak ada satupun tempat yang aman di dunia ini selain kita berlindung di dalam naungan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingat, orang yang melakukan kehendak Allah,
Dia akan tetap hidup selama-lamanya karena dia bukan cuma berasal dari dunia, tapi dia berasal daripada Bapa. Dan aku percaya kita semua yang mendengar hari ini, kita semua sama-sama mengerti bahwa Tuhanlah Allah yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Dan kita mau menjadi domba-domba Allah, sehingga kita tidak dilenyapkan bersama dengan dunia ini. Tapi kita semakin hari, semakin dalam hidup dalam kebenaran dan kemuliaan Allah. Supaya generasi-generasi Yeremia dapat hidup dalam kebenaran Allah yang seutuhnya. Dan generasi Yeremia saat itu adalah kita yang saat ini sedang bersama-sama berjuang bertanding bersama-sama. Oke? Sampai sini aku rasa paham. Jadi kita harus tetap melakukan kehendak Allah dan kita harus mau untuk berkomitmen. Karena yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup bersama-sama selamanya. Dan poin yang terakhir atau yang poin yang ketiga pada hari ini yang mau kita sama-sama pelajari adalah kita sama-sama buka di ayat firman Tuhan Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Dari poin yang terakhir ini aku mau katakan, saatnya kita memperkatakan firman teman-teman. Kita mari sama-sama aku mau mengajak kalian untuk mind blowing diri kalian. Kita melihat bahwa isu corona, COVID-19 atau sakit penyakit apapun yang terjadi saat ini termasuk hal yang mengerikan. Bahkan terjadi kepada semua bangsa-bangsa yang ada. Kita melihat bahwa banyak sekali korban yang ada, baik yang positif, negatif, bahkan yang meninggal. Wow, mengerikan sekali. Bahkan dikatakan sampai sekarang di Tangerang ini mulai ada loh teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati bahaya. Padahal kalau kita melihat dari sumber virus ini yang ada di Wuhan, China, Tiongkok, kita tahu kalau di tempat itu ada laboratorium virologi yang cukup tinggi, tingkat 4 yang bisa biasanya menangani virus-virus tingkat tinggi, termasuk dengan virus COVID-19 ini. Karena mereka sebenarnya sebelumnya dulu udah pernah mencoba dan meriset dari SARS dan lainnya. Nah, kok kenapa bisa dari yang laboratorium virologi yang tingkat tinggi ini justru di tempat itu juga virus itu timbul dan dinyatakan awal pertama kali. Lucu ya teman-teman. Dan kita melihat kejadian ini tepat ketika tahun baru China, di mana orang akan migrasi dan kembali ke tempatnya masing-masing dari kota-kota besar ke satu kota lain, dan akhirnya itu isunya jadi menyebar kemana-mana. Wah, ngeri sekali. Dan ini terjadi ketika China sedang diberitahukan akan mengalahi keuangan Amerika di tahun 2020. Nah, melalui isu-isu ini, apa yang teman-teman pikirkan? Apakah kepanikan? Ketakutan? Pastinya aku rasa bukan hal yang damai. Dan teman-teman tahu, itu adalah isu-isu yang beredar. Aku mau katakan di sini, percaya atau tidak, terbilang dengan berita itu benar atau tidak, saat ini berhenti untuk memberitakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Seperti hal yang tadi aku bicarakan, ketika teman-teman udah merasa panik, udah merasa gak damai, berarti dengan 2 menit kata-kata aku yang negatif tadi aja, itu udah bisa membuat diri kita tuh gak baik, membuat diri kita stres, dan itu kita bagikan kepada orang lain. Dan teman-teman harus lihat apa yang jadi dampaknya. Sekarang yang paling mengkhawatirkan adalah bukan virusnya, tetapi bagaimana hoax-hoax itu menyebar. Di sini kita sesama anak-anak Tuhan harus mengambil tindakan yang beda dengan dari anak-anak dunia. Terlepas dari pesan-pesan yang beredar itu benar atau salah, bukankah pesan yang baik itu adalah pesan yang berisi tentang harapan? Jadi, kenapa tidak kita memperhatikan firman-firman Tuhan? Melalui media sosial yang kita punya, jangan lagi menyebar-nyebar hoax atau yang berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Tapi kenapa tidak kita sebarkan firman-firman Tuhan? Kenapa kita tidak memperkatakan firman Tuhan? Sebab inilah waktunya, dimana ketika firman itu Tuhan itu ada, dimana saat ini orang-orang banyak sekali melihat berita-berita yang baik atau yang tidak. Ini waktunya teman-teman untuk mengubahkan paradigma teman-teman yang lain dengan firman yang ada, supaya kita semua boleh semakin baik. Karena berita di media belum tentu benar. Semua yang ada itu, padahal banyak banget loh yang sembuh dari penyakit itu sampai dengan ratusan, tapi itu tidak dipublis karena gak akan seenak ngomongin yang buruknya. Nah, sebab itu teman-teman harus perkatakan firman, jangan lagi ikut-ikutan dengan hal yang tidak baik, karena inilah saatnya bumi kita ini udah sampai kepada
penghujung zamannya, Pentakosta yang ketiga sudah mau terjadi. Kita persiapkan diri kita untuk kita memperkatakan firman Tuhan supaya penuaian itu mulai terjadi. Karena teman-teman sadar atau tidak, di tahun ini kita menghadapi banyak sekali ya hal-hal yang musibah-musibah yang aneh. Kebakaran di Australia, gempa bumi yang terjadi di beberapa negara yang cukup besar, ancaman perang dunia ketiga antara Amerika dan Iran, banjir di ibu kota sampai virus, dan itu semua terjadi di awal tahun 2020 Januari. Ini bukan saatnya lagi teman-teman untuk santai-santai, tapi ini saatnya teman-teman untuk kita semua untuk berdoa bagi bangsa ini supaya bangsa ini mengalami pemulihan. Rasanya itu aja. Yang pertama, kita harus berhenti di dalam perhatian Tuhan. Yang kedua, kita harus merendahkan diri, kita berdoa mencari wajah Tuhan, dan yang terakhir, kita harus menyatakan firman Tuhan. Amin. Sampai saat ini. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Kita mengakhiri firman kita Tuhan pada hari ini, sehingga setiap firman yang didengar, kita boleh sama-sama masuk dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, ini kami bangga anak-Mu Bapa. Pada hari ini, kalau kami boleh mendengarkan Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tempat menjadi berkat Tuhan atas setiap orang-orang di luar sana Tuhan. Pakai kami Tuhan, mungkin kami ini Tuhan, dalam setiap segala kondisi apapun Tuhan, segala aspek Tuhan, kami percaya pakai hidup kami Tuhan menjadi anak-anak muda yang terus menjadi yang beda dari dunia ini Tuhan. Ketika kami melihat krisis Tuhan yang terjadi Tuhan, bahwa 1000 orang berbaris di sisi kami Tuhan, Surya di sebelah kanan kami percaya Tuhan dengan perlindungan Allah yang sempurna itu tidak menimpa setiap hidup kami Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, kakak kami Tuhan, semuanya tetap aman dalam setiap lingkungan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, tidak membuat kami panik, tidak membuat kami khawatir Tuhan, melainkan kami justru semakin berapi-api kami mengejar apa yang menjadi hadirat-Mu, kami mengejar apa yang menjadi Tuhan keinginan hati-Mu Tuhan dalam setiap waktu kami Tuhan. Di waktu kami yang banyak ini Tuhan, kami mau bertanya, mau beribadah kepada Tuhan, kami mau banyak bersatu kepada-Mu Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan ketika malam petaka yang dilalukan Tuhan, kami boleh keluar menjadi pemenang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan kecelakaan karena rancangan yang jahat Kau melimpahkan dalam setiap hidup kami Tuhan, melainkan rancangan yang damai sejahtera Tuhan. Berarti teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan pada hari ini Tuhan, dengan dulu-dulu darah Tuhan disembuhkan Tuhan, setiap selalu sepak bola gantikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar pada hari ini sudah diperbarui dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.